Saya yakin kita sekarang berada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yushaku an tada alaikumul umam kama tada al akalatu ila qas'atiha. Nanti akan datang satu zaman di mana umat-umat ini non muslim atau orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya bukan orang Islam akan mengeroyoki kalian sebagaimana belatung atau ulat memanggil teman-temannya untuk mengeroyoki makanan di nampan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, dulu kami pada saat itu atau nanti pada saat itu, apakah kami jumlahnya sedikit? Kenapa sahabat bilang seperti itu? Karena sahabat selalu sudah terbiasa dengan janji Allah bahwasanya orang kalau berperang, orang kalau beriman, pasti Allah SWT menyebutkan dalam banyak Al-Quran, wa haqqan alaina nasrul mu'minin, kami pasti memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, wal akibatu littaqwa, pasti kesudahan itu kemenangan terakhir untuk orang-orang yang bertakwa, nggak ada yang lain. Mereka sangat yakin dengan itu. Sementara jumlah sahabat sangat sedikit waktu itu dibandingkan jumlah orang-orang kafir. Kita tahu di perang Badar jumlah sahabat 314 orang dengan Nabi SAW, masukan musuh 1000. Di perang Uhud jumlah mereka 700. Ada 300 sebenarnya bertambah tapi orang munafik jadi 1000, tapi 300 ini juga berkhianat pulang. Sisa 700 melawan 3000. Dengan jumlah selalu lebih sedikit kaum muslimin, tapi kemenangan demi kemenangan Allah kasih. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit sehingga kami enak saja dikeroyokin oleh orang-orang? Kata Nabi SAW, bal antum kathir walakinnakum gutha'u wa gutha'is sail. Kalian banyak waktu itu. 7,2 miliar sekarang umat manusia di muka bumi ini, 7,3 miliar jumlahnya. Itu 3 miliaran sekian itu umat Islam. Kita setengah umat Islam seluruh dunia, dari seluruh suku ini setengah penghuni bumi sekarang. Banyak sekali. Tapi kalian seperti buih di lautan. Lalu kata Nabi SAW, wala yanzi'anna Allah min suduri aduikum al-mahabata minkum. Pada saat itu Allah akan tarik, Allah tarik dari hati-hati musuh kalian rasa takut, segan. Tidak ada lagi takutnya dengan kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, mereka zaman sahabat takut orang-orang kafirin. Takut sampai dikatakan dalam beberapa athar, namanya Umar bin Khattab kalau disebut di wilayah-wilayah kafir, mereka pada ketakutan. Dengar namanya saya sudah takut gitu. Dengar namanya saja mereka tidak berani gitu kan. Sekarang luar biasa gitu. Allah sudah masukkan, Allah akan angkat rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Kenapa sebabnya? Karena kata Nabi SAW, pada saat itu dalam hati kalian ada penyakit wahan. Para sahabat mengatakan, apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan yang dimaksud ini apa? Karena wahan ini kayak kekacauan gitu, ketidakstabilan. Kata Nabi SAW, ya, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Pada saat itu kalian sangat cinta dengan dunia dan kalian takut kematian. Riwayat lain dikatakan hubbud dunya wa karahiyatil jihad. Kalian sudah takut mati, ya, kalian cinta dunia dan kalian benci, tidak suka dengan jihad. Sekarang umat Islam, banyak orang diantara kita sibuk dengan apa? Pendapatan saya apa? Bagaimana saya hidupin keluarga dan anak saya. Titik, cukup itu. Gajinya berapa? Bayar listrik cukup, transportasi cukup, sudah. Mau tetangganya sakit muslim, mau ada masalah sedang dihadapin, diam. Nggak ada urusan. Depan mata kita sekarang ini, setiap negara Islam, pemimpin Islam, setiap ulama kaum muslimin gitu kan, kecuali sebagian kecil, umumnya kaum muslimin nafsi-nafsi semua. Yang penting dia aman, selesai. Mau yang lain kena, Jogja kena banjir, gempa, kena gempa longsor, kemudian waktu kemarin tsunami. Berapa banyak sih dari jumlah umat Islam ini yang menyumbang? Berapa banyak sumbangan yang masuk dibandingkan dengan jumlah umat Islam waktu itu? Kalau kita hitung persentasenya yang bantu pada saat tsunami terjadi, kemudian di Jogja, banyak yang terjadi masalah di Indonesia, memang ada yang membantu. Kalau diakumulasi total harta atau uang yang terkumpul itu hanya mungkin 2-3% dari jumlah umat manusia, umat Islam di Indonesia. Mana yang 98% nih? Mana yang 97%? Mereka melakukan peduli terhadap umat Islam? Sama sekali. Gitu kan? Jadi nggak ada. Betul pada saat ini memang kita sangat cinta dengan dunia, pusing dengan itu saja, terus saja, dan juga benci dengan jihad, takut mati. Ya, kalau sakit siap mengeluarkan uang banyak. Nanti datang asuransi mengatakan nanti Anda rawat nginap, dikasih gratis sekian.
Boleh nginap 15 juta, ketakutan bayar 1 juta. Subhanallah, pernah nggak 1 juta infakkan untuk bantu orang sehingga kita bisa panen di akhirat? Dia lebih takut untuk dirinya sendiri. Bayar 1 juta karena takut nanti rawat nginap, padahal sampai 5 tahun tidak pernah rawat nginap. Kenapa nggak takut dengan dirinya kalau mati nanti? Ya, dia tidak bisa diselamatkan karena nggak ada ibadahnya. Bagaimana kita tahu 1 juta yang kita kasih daripada ke asuransi, lebih baik kita kasih ke jalan Allah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Coba pikir ke poin itu, ikhwan akhwat sekalian. Jangan terus berputar-putar di masalah dunia yang tidak selesai-selesai ini. Rutinitas kita nanti akan ada akhirnya. Kita bangun pagi, mandi, sarapan, keluar aktivitas, kemudian siang lagi, sore, malam lagi tidur. Ada subhanallah orang-orang Islam gitu, cuma tahu makan, minum, tidur, kerja, selesai. Dari sisi lain, saudara-saudara kita di Myanmar sekarang, di Burma, Rohingya yang kita tahu, luar biasa. Saya lihat gambarnya nggak masuk di akal saya, ikhwan sekalian. Ada manusia seperti mereka ini luar biasa. Ini teroris yang sebenarnya ini, bukan orang yang berjenggot, bukan orang yang sholat di masjid, bukan yang dahinya hitam. Ini teroris nih, bisa subhanallah membakar anak kecil. Saya lihat gambarnya sendiri, anak kecil diikat di satu kayu yang panjang. Kemudian ada satu orang Buddha dipegang dari sebelah sana, sebelah sini satu, terus dibakar, dipanggang kayak bakar kambing. Manusia loh ini, anak kecil lagi. Sedangkan seorang militan saja, prajurit perang, kalau ditangkap, kemudian mau disiksa, mungkin tidak ada penyiksaan di dunia terjadi pernah dipanggang seperti kambing begitu. Anak kecil, perempuan digantung, dibuat traumatis hanya alasan karena mereka Islam. Satu rumpun loh ini ya, warna kulitnya sama, paras wajahnya mereka sama, bahasa mereka sama. Itu saja sudah cukup sebenarnya membuat mereka tidak buat macam-macam. Dan statement internasionalnya, Presiden Myanmar mengatakan apa? Kami tidak ingin Myanmar seperti Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena pada saat umat Islam menjadi banyak, mereka akhirnya mendominasi. Memang selama ini kenapa kalau Indonesia didominasi orang Islam? Pernah nggak ada Presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang kita tahunya Islam walaupun mereka kebanyakan nasionalis? Pernah nggak ada yang menyiksa orang kafir? Bahkan orang Islam yang kadang-kadang masih ada yang di nomor 2 kan, gitu kan? Tidak ada masalah dengan umat Islam pada saat memimpin sebenarnya. Jadi seakan-akan simbol ini mau perang agama, mereka tidak takut sama sekali. Negara Myanmar itu kecil. Saya kadang-kadang bercanda dari pengajian saya, kalau orang Indonesia, tidak usah Indonesia, orang Jawa Barat datang ke sana meludah tenggelam tuh. Tapi berani hilang rasa takut kepada umat Islam, nggak ada. Seperti yang Nabi SAW katakan, karena kita betul-betul sudah tidak peduli dengan agama ini.